Kalau kita mau memajukan SDM kita, harus ada orang yang jelasin untuk kemajuan. Jadi harus membangun pola rasisme itu dilarang di sepak bola Indonesia ya Bang. Harus ada yang Ya, nggak usah lu turun dah, lu suruh orang aja turun. Ini perwakilan PSSI ini iya, datang ngomong untuk tentang sebelum Liga 4 kemarin ya. iya. Berantem mulu, serius. Berantem mulu. Bagus. Pemain Liga 1. Betul, betul, betul. Pelaporan ternyata yang buat rasis akun palsu, Akun pakai palsu nama ya. orang. Memang dalam liga kita ini memang butuh evaluasi dan harus ada perbaikan gitu kan dari segi operatornya. Bersama dengan Pot Soccer, kita akan membahas berbagai aspek menarik tentang sepak bola, baik di dalam maupun luar negeri, serta tantangan yang Oke, kembali lagi di Pocoker TV. Kita bakal bahas apa nih Bang Diksor? Bahas tentang Liga Indonesia. Oke, kita ucapkan selamat dulu untuk Persib Bandung yang Ya. juara Liga Indonesia keempat kalinya nih Bang Diksor. Keempat kali, terus nggak ada kayak tahun lalu kan, championship lagi nggak ada lagi kan. Nggak ada. Jadi udah benar juara ya. Yoi. Jangan adaptasi dari Amerika tapi hasilnya kurang memuaskan sih menurut saya sih. Tapi luar biasa ya. Ya. Back to back Persib Bandung, Bang Back Diksor to back. gimana? Luar biasa. Ya, konsistensi dari manajemen mereka juga manajemen yang sehat. Terlepas dari awal-awal mungkin agak sedikit merosot ya kalau kita lihat Persib di awal-awal liga, emang merosot. Orang nggak bakalan bilang Persib juara, Borneo juara. Iya. Tapi di pertengahan mulai masuk pekan keberapa mereka berbenah dan hasilnya positif. Luar biasa loh ya. Dulu tuh Bali United ya, back to back ya. Ya, Bali Sekarang United. pasti Bandung lagi nih Ya, back to back. tapi Gimana Bang Diksor? beberapa kontestan yang juga baru masuk juga termasuk bagus ya. Ada Malut, Ya. ada Dewa yang konsisten menurut saya. Sisa berapa pekan lagi ya yang dibawa, yang lagi enak dilihat adalah yang dibawa. Yang di bawah tuh persaingan sangat ketat tuh. Ya. PSIS Sleman. Ada PSIS Semarang ya, Ya. PSIS Sleman, terus Semen Ya, Padang itu Semen masih Padang. berpeluang untuk Ya. keluar dari zona degradasi. Ya, Semen Gimana, Padang Bang Diksor? kayaknya udah 2 kali menang udah aman menurut saya sih. Beda tipis-tipis ya Beda poinnya ya. tipis-tipis tapi kalau dia konsisten sampai habis sih lolos. Terlepas dari beberapa intrik dan beberapa intrik ya, kalau kita ngelihat permasalahan-permasalahan tentang ada yang bilang nggak ada klub dari Sumatera lah di Liga 1. Apa iya? Ini dibilang sama Waketum PSSI langsung loh. Oh iya. Saya tahu tuh. Pak Zainuddin ngomong langsung loh, bilang nggak ada klub Sumatera di Liga 1 padahal ada Semen Padang. Bahkan yang mau naik pun ada yang ganti nama sampai 8 kali. Oh iya, ada tuh. Cuma klub di Indonesia yang ganti nama terus woy sampai 8 kali cuma Bayangkara FC. Banyak banget ya, dia pindah-pindah home base mulu ya. Pindah home base. Tapi home base kali ini Tegal katanya. Nah itu saya belum tahu tuh di Tegal atau di Dengar-dengar Lampung. katanya Tegal sih. Ganti nama jadi Bayangkara Persisi Lampung, dan kantor yang menandatanganin ngesahin itu juga ada Pak Zainuddin di dalam situ ternyata. Oh dia jadi di Bayangkara tuh dia sebagai apa Bang? Enggak, bukan di Bayangkaranya sih, di tempat yang ngesahain namanya Bayangkara. Oh. Itu ada Pak Zainuddin juga. Jadi ya mau gimana ya? Mau bilang lepas dari intrik-intrik sepak bola kita, masih ada yang kayak gitu-gitu juga. Ganti nama sebenarnya sakral sih. Kita berbenah lah kalau kita bilang kita mau modernisasi sepak bola kita, liga kita ya. Harusnya nggak ada ganti-ganti nama lagi. Kenapa cuma beberapa tim, 8 tim yang nggak boleh ganti nama? Selain itu boleh ganti nama. Aneh ya. Itu aneh. Gimana ya? Masalah-masalah belakang ini dari klub-klub kita akhirnya cuma beberapa yang disampaikan LIB itu cuma 6 klub ya yang profesional. Iya, verifikasi ya, yang lolos ya. Verifikasi AFC cuma 6 loh. Lah sisanya kemana coba? tapi yang beberapa itu kan udah lolos verifikasi PSSI, verifikasi PT LIB juga udah lolos, yang lain cuma nggak lolosnya ke jenjang yang lebih tinggi, AFC. Melihat Liga 1 musim tahun ini Bang Diksor, kita melihat memang di papan bawah dan papan atas itu kan luar biasa ya. Nah Bang Diksor melihat apa kurangnya di Liga 1
tahun ini Bang Nixor? Banyak, masih banyak. Will. Cuma yang diperbarui cuma ada VAR. Sisa itu keputusan-keputusan wasit juga masih banyak yang kontroversi. Ya, Percuma dong kalau udah katanya belajar dari negara yang katanya udah maju sepak bolanya, tapi kita nggak nyerap ilmu, tapi kita masih pakai ilmu yang lama. Ngapain coba kita kalau pakai ilmu yang lama, kita panggil orang dari luar, lu ngajarin gue dong dari luar. Tapi lu masih pakai ilmu lu yang lama, percuma. ibarat kata nih udah bawa dari Jepang ya kan, belajar dari Iya. Jepang, tapi pakai hasilnya dari Indonesia juga. Gimana itu Bang? Sayang ya, Sayang banget. sayang banget. Sayang ya, kalau apa, nggak tahu nih, persepak bolaan kita lagi runyam-runyamnya banget. Waduh. Untuk liga ya. Salah ngomong Liga 2, sanksinya di mana sih? Wow, sanksinya belum ada sih Belum sampai ada. sekarang. Oh, Nggak yang- kelihatan. Kita yang ngeliat Kondis ngeluarin masalah sanksi. Sidoarjo ya Bang ya? Sidoarjo, Yang keras. terus Persela yang gawangnya dibakar. Nggak ada sampai sekarang. Kita tuh butuh itu agar supporter kita tuh harus sadar kenapa mereka Iya. disanksi. Iya betul. Tapi ada yang baru nih Bang Dixor nih, yang pemain PSM Makassar, Yuran Fernandes. Gimana tanggapannya Bang Dixor? Masalah iuran sih itu pendapat dia ya. Dia Iya. ngomong tentang sepak bola. Dia berpendapat ya. Itu pendapat pribadi loh. Dia bilang kalau mau kaya datang main bola di Indonesia. Iya, Dia iya. benar cari duit kan. Oke. Kalau mau profesional main sepak bola jangan kayak di Indonesia. Ya emang kita belum seprofesional itu dalam liga kita. Haji masih ditunggak, Iya, iya, masih iya, ada iya. rasisme di mana-mana. Iya betul, rasisme itu paling, ya saya di sepak bola tuh FIFA paling melarang itu rasisme. Habis ada satu lagi sih mengganjal saya, Will. Apa Ya. tuh? Masih ingat drawing Liga 4? Yang dikocoknya diulang itu ya Bang Dixor ya? Katanya orangnya sampai hari ini belum disangsi. Saya tuh penasaran juga itu. Dia menetap di Asprof Jogja. Heeh. Asprof Jogja juga udah minta dia dikeluarin tapi nggak ada Hasil lah. hasil. Itu ada kondisi gak sih Bang sebenarnya? Harusnya kan PSSI bisa ngelihat dong dia udah ngelakuin kesalahan. Itu dengan alasan dia tangan mau sakit atau apa, itu di videonya tuh kelihatan jelas kalau dia Iya, taruhnya lain, dia ngangkatnya lain. Iya. Ini bukan 1-2 orang yang nonton. Ini jutaan masyarakat Jutaan. Indonesia loh. Terus Bayangin. masalah rasis tuh emoh banget, serius. Iya, Sampai di Liga 4 pun masih ada loh. Persika Karanganyar versus Bintang Timur Atambua. Sangat disayangkan Bang Sangat Dixor. disayangkan. Sangat Menang disayangkan. 7-0 masih rasis loh ke lawan loh. Bayangkan lu menang 7-0, lu Iya. masih menghina juga orang di sebelah. Ada otak kah supporternya? Memang ini harus dilihat ya oleh federasi kita nih, Bapak Ketum nih. Ini mohon lihat nih liga kita nih. Jangan timnas mulu ya Bang ya. Di federasi kan ada bidang-bidangnya. Betul, Ada yang setuju. juga bidang supporter. Harus pikir bagaimana cara mendewasakan supporter kita. Itu harus loh. Kalau nggak harus, nggak bakalan maju. Mau maju gimana kalau orang SDM-nya nggak maju juga? Iya. Cara sebenarnya PSSI punya cara bagaimana. Di liga luar aja udah nggak pakai aparat, udah pakai orang sipil untuk jadi steward di pinggir. Ya beberapa tim di sini udah pakai steward di pinggir, tapi ada penampingan juga dari aparat. Itu Tapi- sih udah lumayan bagus. Bang, saya ada yang lucu tuh ketika Ketum diwawancarai oleh media ya. Ya, Sedangkan dia aja nggak nonton Liga 1 Bang. Bagaimana Bang Dixor menanggapi Pak lah, Ketum? lah harusnya kan dia harus tahu tentang Iya. liga. Dia kan ketua umum Indonesia loh. Setuju. Masa dia ketum di sini dia nontonnya Inggris mulu? Apa karena udah terlalu banyak nanam saham di luar? Wow. Katanya mau memajukan. Kan jangan terlalu akhirnya apa ya? Masyarakat berpikir Pak Ketum ini cuma ngurus timnas, nggak ngurusin liga-liga. Saya berpikirnya sih seperti itu Bang. Apa coba yang mau ditambahin di liga? Cuma VAR doang, Hmm. wasit. Pak Erik sebagai ketua komite wasit loh. Iya. Lihat aja pengadil gimana Liga 1 sampai Liga 4. Kemarin yang Persib Bandung lawan Barito itu luar biasa sih. Kalau masalah itu ya, Yang wasitnya tuh yang di sliding ya itu ya kalau nggak salah ya. ya 2 kaki. 2 kaki. Kartu kuning doang, Pak. Fatal loh 2 kaki loh, dari Fatal. belakang loh. Iya. Itu possible red card loh. Masa di kartu kuning?
Katanya udah datangin pelatihan dari luar, tapi kok SDM-nya masih sama aja. Ada VAR katanya. Iya, Lah emang ditambahin VAR doang, mau ditambahin apa lagi? iya sih. Tapi menanggapi komdis yang 1 tahun ini denda 25 juta Oh, masalah gimana Bang iuran Dixer? lagi. Kita balik ke Iya, masalah iuran ya. Kalau Iya. masalah iuran tuh saya ngeliat apa ya? Shock terapi atau Hmm. apa ya? Apakah cuma bikin shock terapi agar pemain lain nggak berspeak up? Wah, Kan di pasalnya udah jelas ya. Denda 25 juta. Iya, 25 juta denda, wajar. Iya. Itu ada di sanksinya, tapi betul. kan bilangnya cuma 3 bulan maksimalnya. Kok kenapa Sekurang-kurangnya sampai 3 1 bulan. tahun? Iya, itu pasal 59 ayat 2 di PSSI, Pak. Kok sampai 1 tahun? Atau mau bikin biar pemain lain nggak bungkam? Ai. Biar nggak mau bersuara. Kan kita mau profesional. Pak Ketum sendiri bikin peraturan sampai 8 pemain asing. Iya, setuju. Harus konsekuen dong. Pemain asing ini kan lihat keadaan sepak bola kita. Pasti. Akhirnya gini nanti bikin keributan, supporter ngerasa nggak puas, Iya. apa akhirnya jadi Ada- panjang lebar lagi. Ada hashtag di media sosial kami bersama Yuran Itu Fernandes. bahayanya. Supporter sekarang bersuara, Bang Dixer. Akhirnya supporter bersuara. Iya. Gimana ya? Kalau udah bersuara begitu ngeri-ngeri sedap sih. Berarti sepak bola Indonesia terkhusus Liga 1 sedang tidak baik-baik saja ya. Ya kenapa sampai di IG-nya. Lihat aja IG-nya Pak Erik, komenannya gimana? 2 kali. Dua postingan terakhir dah, Iya, lihat dah. iya, iya. Setelah masalah iuran itu, Iya. hampir semua nekenin ke Pak Erik. Iya, iya, setuju, setuju. Karena memang yang ditunggu-tunggu pecinta timnas itu liga, Bang. Karena kita di bawah Liga Kamboja, Bang. Sekarang penurunan. Gini ya. Nah, Bentar ya. Filipin Liga lapangannya berapa sih? kayaknya sih nggak begitu banyak ya. Nggak terlalu Nggak banyak. terlalu banyak. 2 apa 1 lupa saya. Iya, iya, iya. Tapi maju liganya. Maju, Betul, betul, maju. betul. Jangan bilang timnas kita maju ya Pak, karena saya tahu timnas kita tuh kita naturalisasi. Yes. Ya berkembang. Setuju. Tapi mau sampai kapan? Ya, harus kita memikirkan jangka panjang. Mau sampai kapan? Betul. Terakhir di mau bilang ngomong-ngomong liga panjang-panjang juga Pak Erik udah ngomong sendiri di podcastnya HY Tom Haye jelas dia mementingkan ya Mementingkan ke Piala timnas. Dunia dulu, Bang. ke Piala Dunia dulu. Karena katanya sih mau ngangkat sepak bola Indonesia melalui jalur kualifikasi, Bang. Gimana, Bang Dixer? Ngangkat apanya kalau liga kita bobrok? Iya, Udah habis timnas gitu, begitu timnas masuk Piala Dunia terus lu mau ngurusin liga dari nol lagi. sulit sih. Sulit. Sulit. Harusnya kan Pak Erik ini kan gak mungkin kerja sendiri, Will. Yes, dia punya tim. Punya tim. Oke lah Pak Erik ngurusin Piala Dunia. Ya, Ada tim lain lagi yang dipercayakan untuk urus liga. Iya. Harusnya ada. Kenapa banyak ini mungkin ada satu faktor juga, Will. Kenapa gaji itu ditunggak? Lihat aja, pendapatan dari tiket berapa? sekarang yang saya lihat ya penonton kedatang ke stadion gak full. Bukan masalah penonton nggak full, emang cuma supporter tuan rumah gimana mau full? Karena away enggak ya, dilarang ya supporter away Supporter ya. away dilarang. Itu kenapa, Will? Iya. Kenapa orang PSSI itu ada harus bagian supporter? Mendewasakan supporter tuh ada. Biar nggak terjadi rasisme Ya, lagi kan ya. gini, Will ya. Banyak asprof nggak di Indonesia? Banyak banget, Banyak. Bang. Setiap provinsi ada. Setiap provinsi itu dititipkan 1 orang untuk mendewasakan 1 supporter klub. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Sangat bisa. Kalau kita mau memajukan SDM kita, harus ada orang yang jelasin untuk kemajuan. Jadi harus membangun pola rasisme itu dilarang di sepak bola Indonesia ya, Bang. Harus ada Ya. yang mengawasi itu juga dan membimbing lah gitu. Nggak bisa cuma lu posting, nggak Iya. boleh rasis, nggak boleh ini. Tapi tindakan. Tindakannya tuh apa? Yes. Supporter itu mau lihat lu punya nggak apa yang bisa berdampak biar orang itu mengenal. Lu datang, nggak usah lu turun dah, lu suruh orang aja turun. Ini perwakilan PSSI ini Iya. datang ngomong untuk tentang pendewasaan supporter, apa biar supporter ini lebih dewasa dalam lapangan, gimana kebijakan mereka. Masa sekelas Liga 3, Liga 4 di daerah supporternya dewasa, malah supporter di sini nggak dewasa sama sekali. Yes. Pak Erik contoh aja deh. Pak Erik tahu ya di NTT khususnya Di NTT. Liga Hmm. sebelum Liga 4 kemarin ya. Iya. Berantem mulu, serius. Berantem mulu. Baku hantam kah?
Tapi sekarang apa coba? Dewasa. Coba Pak Erik coba ngetes ke timur ya, belajar apa? Belajar kedewasaan supporter di timur itu gimana? Iya, iya, iya. Dirasis nggak masalah. Lihat aja kemarin bintang Timur Atambo tuh diteriakin, minta maaf ya, diteriakin monyet, kera. Aduh. Bayangin aja loh, tapi supporter kita santai, nggak usah Santai. tanggapi nama baku hantam. Kalau kita baku hantam percuma. Karena sepak bola itu ya menyatukan kita semua. Menyatukan, bolehlah 90 menit, bolehlah kita Iya. dukung, tapi ingat ya, dukung dengan tidak menjelekkan satu Iya, kaum, satu apa itu udah rasisme udah jelek banget di sepak bola. kita sangat menolak rasisme di sepak bola Indonesia ya Bang Diksor ya. Sangat, itu hal yang sangat tabu loh dalam sepak bola Iya. lah. Karena sepak bola itu semua kalangan pecinta Ya, sepak bola tuh gini nggak cuma gini gue lihat ya. berbagai dari kelompok ya Bang Diksor. Gini gue lihat ya. Dari masalah Liga 4, kasus rasismenya nggak ditindak sama Komdis. Iya. Akhirnya kenalah di pemain Liga 1. Betul. Pelaporan ternyata yang buat rasis akun palsu, Akun pakai palsu nama ya. orang. Akun fake. Bayangin aja. Itu SDM kita udah good nggak? Ya masih Masih Ada jauh sih, di standar. masih jauh Ada sih. 1-2 orang doang yang bagus. iya. 1-2 dikalahin sama puluhan ribu. Coba lihat aja kalau ada yang kalah terus ada postingan. Iya. Itu lihat aja gimana panjangnya. Memang dalam liga kita ini memang butuh evaluasi dan harus ada perbaikan gitu kan dari segi operatornya, Ya. LIB, jadwal tuh Bang, padet banget tuh jadwal tuh Bang. Katanya jadwal udah diperbaiki. Harusnya musim depan gak ada lagi yang jadwalnya padet. Padat nggak masalah sih, tapi kalau terorganisasi nggak apa-apa. Iya. Ini tiap minggu main ya. Iya. Terus nggak main di satu hari kan? Betul. Seminggu bisa 2 kali ya. Seminggu tuh saya ngelihat banyak banget partai ditayangin. Iya. Harusnya kenapa ya? Kayak nggak ke profesional aja, kayak di luar apa hak siar ya? Iya. Itu juga masalah sih Will ya. Kalau nggak dapat dari hak siar, pendapatan tim berkurang. Tapi wacana Pak Prabowo bangun presiden itu untuk timnas atau untuk tim klub? Apa tuh? Yang Pak Prabowo mau bangun stadion 17. Oh, 17 stadion ya yang akan dibangun ya. Ya, Ya mudah-mudahan terwujud Bang. kalau itu dikelola klub bagus ya. Bagus. Bagus kan? Iya, Jadi bagus. mereka ada pendapatan, mereka dapat sponsor. Iya. Gimana mau memodernisasi liga kalau Iya. orang berpendapat langsung disikat? Nah itu terkadang kita memang butuh masukan, Enggak, gini. kritik ya kan. Lucu kan? Yang lucu gini Bang ya. Gimana Lu tuh? pagi ngomong itu Komdis harus tindak tegas itu. Iya. Begitu keluar, Ah, dia kaget sama sanksinya. iya betul. Sama hasil dari Komdis ya. Iya. Terkejut abang, terheran-heran tuh Bang. Gimana Gimana? coba? Lu Ah. minta disanksi orang ini, terus Ah. orang itu disanksi, Ah. lu kaget. Saya juga bingung Bang jawabnya. Tapi runyam juga sih. Lama-lama gimana ya kalau ngomong ngurus-ngurus timnas mulu ya, mending ngurus timnas dah, nggak usah ngurus liga dah. Iya. Biar liga anak buahnya aja deh gitu kan. Biar liga tuh ada orang yang ngurus, biar jalan sama-sama jalan udah sekarang kan. Ya. Udah terlalu lama juga mau berbenah, mau nunggu sampai timnas masuk, fatal kayaknya. Iya sih harusnya ya di bawah nih yang lagi rame-ramenya diliatin juga lah, maksudnya Ya dikerjakan juga lah, kan PSSI itu kan bukan buat timnas aja. kalau mau bilang SDM wasit udah bagus, lihat aja Liga 4 kemarin. Iya. Penalti 2 kali itu nggak usah saya sebut pertandingannya apa, pasti orang udah tahu kok. Iya. Itu Jadi dia Bang Diksor, berdiri dari peraturan aja udah lihat dua orang nyepit 1 orang, kagak deket, jauh, dia jatuh, wasit di pelanggaran kan, aneh. Penalti lagi, terus keuntungan untuk orang penalti ya rugi dong kalau keputusan wasitnya kayak gitu. Iya pasti dirugikan. Tapi bilangnya mau ada VAR di Liga 2. Ya tahun depan mau ada VAR ya, kalau misalkan yang mengelola VAR-nya SDM-nya belum dilatih ya sama juga bohong ya kan. Ya maksud saya tuh gini loh Will, lu udah datangin VAR ya. Ya. SDM di Liga Inggris aja kadang-kadang
diragukan Iya, keputusannya. Liga betul. Spanyol aja kok diragukan. Masih ada human error ya. Nah, udah human error. Nah sekarang apalagi di kita yang baru pakai VAR. Tetapi menurut saya sih PSSI terlalu berlebihan ya menanggapi soal iuran ya Bang Dixer ya. Bukan berlebihan, Will. Apakah lebih mau bilang takut sih menurut saya biar yang lain gak bersuara gitu. Oh. Udah gue sanksi aja lama biar yang lain. Tapi API juga ini ya. Tapi akhirnya jadi gejolak di supporter. Oke. Di masyarakat juga ngelihat akhirnya, wah Pak Erik cuma ngurusin Timnas aja nih. timnas aja nih, nggak urusin liga jadinya. Aneh juga ya. Ada yang bilang Komdis independen, ya benar independen. Tapi kan sesuai dong pasal yang dia oh ini gue sanksi pemain ini sama pasal gini, harus dong sesuai pasalnya, Iya, nggak boleh harus. berlebihan dong. Iya. Benar nggak? Iya. Bunyi iya. pasal 3 bulan, kok kagak jadi setahun? Iya. Itu aja sih saya kecewanya. Nggak apa-apa lu hukum iuran, gue nggak masalah. Betul, kita nggak masalah ya. Tapi akhirnya hak asasi orang dirampas dong di sini. Iya juga sih. Ya katanya jangan cari makan di sini, gimana tuh? Yang lucunya lagi, itu lagi satu bahasanya Pak Erik. Kalau ngomong kayak gitu nggak usah cari makan dong di sini. Lah kan Bapak yang sendiri bikin peraturan 8 pemain asing. Ya. Gimana Orang dong? pemain asing itu kalau udah emang nggak srek pasti dibicarain sama dia. Iya, setuju. Kenapa pemain kita nggak speak up ya? Mungkin takut kayak gini. Iya. Gue mau speak up nih, kena sanksi. Takut juga jadinya. Lagi. 1 tahun lagi ya Bang ya. Oh 1 tahun gak Nggak main bisa bola, olahraga. gak makan cuy. Mending main di Liga Kamboja aja sekalian. Iya, Liga Kamboja lagi bagus loh. Ya kan? Iya. Nah, menurut Bang Dixer untuk tahun depan nih, ada Banyak. juara baru gak nih? Feeling Malut bagus tuh Malut tuh. Malut bagus Dewa tapi United. Dewa, Malut bagus. Tapi masih gue jagoin. Siapa? Meskipun gue pendukung Persija sebenarnya sih, tapi manajemen Persija harus berbenah banyak. Ya. Juara baru kayaknya tahun depan, Will. Amin. Nah, pesan-pesan Bang Dixer dengan supporter Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pesan-pesannya khususnya yang rasisme nih. Tolong Bang Dixer. Pesan-pesan untuk pecinta sepak bola tanah air. Stop hujat, stop rasis. Ya. Bolehlah 90 menit kita sebagai rival, tapi setelah itu kita adalah semua saudara di lapangan. Oke, intinya sepak bola itu indah dan menyatukan kita semua. Yaps. Kita tolak teman-teman rasisme ya Bang Dixer ya. Iya, sangat dikecam dalam sepak bola. Oke, kita kembali lagi di Pod Soccer TV. Jangan lupa ya di video selanjutnya. Terima kasih Bang Sepak Dixer. bola maju tanpa yoyo.